Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Kali ini saya mau bagi-bagi cerita tentang proses perjalanan jiwa. Jadi seperti testimoni Pak Tawakal, ini mungkin sangat banyak dialami teman-teman. Kita kasih ilustrasi dari transnya kesadaran jasad masuk pada kesadaran jiwa itu ada proses dan ada tanda-tandanya. Jadi ilustrasinya seperti apa? Seperti pesawat atau pesawat ruang angkasa atau seperti Apollo. Ketika pesawat ruang angkasa itu lepas landas dan dia melewati atmosfer, di situ akan ada goncangan dan getaran-getaran. Sama juga ketika kita berzikir napas, kenapa banyak teman-teman merasakan getaran yang sangat hebat? Itu sebenarnya adalah proses perpindahan kesadaran. Ada proses seperti kita tersedot, ketarik ke atas. Sama juga seperti pesawat ruang angkasa tadi. Itulah yang dibilang mikraj. Lalu setelah kita sudah mencapai proses, melewati proses getaran-getaran tadi, ibarat kata melewati atmosfer tadi, maka kita akan masuk ke ruang hampa. Sama juga seperti pesawat ruang angkasa, ketika dia sudah lewati atmosfer, itulah ruang hampa. Begitu juga jiwa kita. Ketika kita sudah melepas jasad ini, kita akan masuk ke wilayah tenang, hampa, lapang, luas, damai. Apalagi mungkin banyak teman-teman yang memandang kayak di ruang angkasa, melihat planet, bintang-bintang segala macam, ya kan? Jadi itu istilahnya baru tahap awal. Nah, di situ apalagi ciri-ciri yang lain bahwa kita sudah masuk pada kesadaran jiwa. Di situ kita akan merasa sendiri, kok aku kayak di tempat asing, kok sendirian. Kok aku kayak bukan di tempat yang aku duduk tadi. Akan ada mungkin sebagian teman-teman merasakan keheningan atau telinganya berdenging. Nah, itu proses, itu ciri, itu tanda bahwa kita mulai masuk pada jiwa. Pertama, setelah getaran, baru kita masuk ke wilayah tenang, berdengung, hening. Nah, itu sama juga seperti ruang angkasa pesawat tadi. Apakah sudah sampai pada tujuan itu pesawat? Belum kan? Ternyata baru lewat atmosfer. Sama juga seperti kita. Ternyata kita baru masuk pada kesadaran jiwa, tapi tujuan kita Allah tadi banyak yang terjebak, yang terlena oleh pemandangan-pemandangan. Ya kan? Ngelihat bumi kecil, melihat planet-planet, macam-macam. Memang ini nggak bisa kita reka-reka. Nggak semua orang mendapatkan sensasi yang seperti itu, tapi banyak yang seperti itu. Dan ada kemiripan. Lantas selanjutnya apa bang? Masih jauh perjalanan kita. Jadi ketika kita sudah mulai masuk wilayah tenang tadi, itu masih alam persepsi. Teman-teman masih bisa mengatakan tadi apa yang dirasa? Saya rasa tenang bang. Tenang itu persepsi. Gak ada apa-apa bang. Kosong aja bang. Kosong juga persepsi. Masih ada lagi kosong yang sejati. Nah, jadi selagi kita masih ada melihat ini, melihat itu, berarti kita terlena. Abaikan semua itu. Bukan ini ya Allah, bukan ini ya Allah. Allah kasih lagi penglihatan. Bukan ini ya Allah. Yang aku mau Engkau ya Allah.
sampailah kita diperjalankan menuju Allah. Nah, jadi kalau saya bilang itu yang teman-teman rasakan itu adalah baru alam yang pertama. Ya. Banyak teman-teman yang terjebak di situ. Itu proses itu. Makanya harus dihafal. Tahap-tahap kita masuk pada kesadaran jiwa itu harus hafal. Ikuti dayanya. Ada pada nafas, ya. Semakin kita rileks mengikuti nafas, maka meluncurnya juga semakin cepat. Getaran-getaran yang kita melewati atmosfer tadi juga semakin halus. Karena apa? Kita rileks, kita siap untuk melepas jasad ini. Kita siap masuk pada jiwa. Nah, banyak teman-teman ketika merasakan tenang yang luar biasa, di situ mereka jadi hilang kesadaran. Akhirnya apa? Tertidur, nggak sadar lagi apa-apa. Berarti terputuslah yang dikatakan zikir. Makna zikir apa? Sadar kepada Allah. Ketika kita saat itu jangankan kepada Allah, pada diri kita nggak sadar lagi, berarti kita sudah terlena oleh ketenangan. Jadi ketenangan dalam zikir itu hanyalah sebuah bonus, bukan tujuan zikir. Kalau kita berzikir mencari tenang, tenangnya dapat, Allahnya nggak dapat. Ya, hati-hati. Makanya banyak para meditasi, orang yoga sampai ke tahap tenang aja. Ketuhanannya mana nggak nyampe. Ya, jadi kita jangan sampai di wilayah tenang itu tadi tertipu kita. Abaikan semua, abaikan. Tadi ada juga teman kita, siapa ya, Bang Arman ya. Bingung dia. Bang, tadi saya lagi zikir katanya. Terus dalam zikir itu kok saya seperti ada yang mengarahkan. Katanya ada bisikan dari saya. Saya berkata fokus ke Allah. Nah, itu bingung dia kan. Jadi ini jangan bingung. Kalau teman-teman dalam berzikir mungkin ada suara saya yang mengarahkan, mungkin ketemu saya dalam zikir, jangan bingung. Selagi itu mengarahkan kepada Allah, ikutilah. Tapi kalau dia ngomong yang macam-macam bukan ke Allah, tinggalkanlah. Ya. Itulah kelebihan tawasul. Mungkin teman-teman ketika berzikir bertawasul kepada saya, energinya nyampe. Jadi dalam zikir juga bisa menjadi kemungkinan bertemu saya. Jadi bukan satu orang, dua orang yang berkata ketika berzikir jumpa Bang Andi. Bang Andi mengarahkan begini begitu. Apakah itu saya? Itu bukan saya. Lantas siapa Bang? Kalau bukan Bang Andi, ya saya nggak pernah tahu. Karena saya nggak merasa saya mengarahkan kalian berzikir di situ, enggak. Tetapi itulah adab kalian ketika kalian menerima ilmu ini, maka Allah wujudkan dalam bentuk saya. Itu maknanya ilmu. Nah, kalau dia arahnya ngomongnya ke Allah, ke Allah, ke Allah, terus ke Allah, fokus ke Allah, ikuti. Tapi kalau dia ngomongnya aneh-aneh, jangan ikuti, setan. Jadi penting dalam berzikir nafas ini saling berbagi, saling bercerita, tukar pengalaman ya. Di sini nggak ada guru, nggak ada murid, kita sama-sama belajar. Mungkin bedanya hanya yang pengalaman dan belum pengalaman, itu aja bedanya. Jadi apapun yang teman-teman sudah alami, berbagilah biar kita bisa mengarahkan. Teman-teman yang lain juga yang sudah mengalami hal yang sama, mereka juga bisa bercerita, membantu, mengarahkan.
Inilah pentingnya grup. Inilah pentingnya wadah untuk berbagi. Ya. Jadi sangat bagus. Makanya saya sangat senang kalau ada yang mengamalkan zikir nafas lalu menceritakan pengalamannya. Insya Allah kalau kita tahu kita akan bantu bimbing yang mana yang benar ke Allah. Nah, jadi pelajari, dihafal-hafal proses masuk ke jiwa itu seperti apa. Ada tanda-tandanya itu, macam-macam tanda-tandanya, dan setiap pengalaman orang beda-beda. Jadi kita ketika mendengar si A begini, si B begitu, kok saya enggak ya bang, ya beda-beda. Di situ juga mau-maunya Allah. Ya, kalau hanya kosong aja bang, saya nggak ngerasa apa-apa bang. Yang lain kok bisa ngelihat ini ngelihat itu, ya itu yang bagus. Berarti kita nggak ada godaan. Berarti kita lurus ke Allah, fokus ke Allah. Itu yang betul. Jadi kalau yang masih nampak-nampak ini itu berarti nggak betul ya bang. Itu betul juga. Nah, cuman godaan. Ibarat pasar malam, ramai kali pasar malam tuh. Akhirnya apa? Mampir kita pasar malam. Asik kita lihat ini, lihat itu. Lupa kita pada tujuan. Banyak yang seperti itu, terlena. Banyak mereka menganggap bahwa sensasi yang luar biasa, ya kan? Padahal itu tipu daya semua itu. Jadi jangan kita takjub berlebihan. Wah, hebat ini, bisa saya rasakan sensasi rohani yang luar biasa. Belum pernah saya rasakan, baru kali ini saya rasakan. Memang awal-awalnya begitu. Tapi ini saya ingatkan, jangan sampai kita tertipu. Tujuan kita ke Allah. Itu baru lewat atmosfer. Ya. Masih jauh perjalanan itu. Semoga teman-teman paham. Dihafal-hafal sensasinya. Ya, setiap sensasi itu ada tanda, dihafal-hafal. Awalnya getaran, habis itu apalagi ketarik bang, ikuti. Intinya nafas, fokus saja pada nafas. Di ujung hidung kita ini keluar masuknya nafas itu, fokus saja. Kalau kita fokus, akan terjaga kesadaran kita, nggak ngantuk kita, nggak ketiduran kita, nggak terlena kita. Dan pemandangan-pemandangan yang kita lihat itu akan sirna dengan sendirinya. Ya. Jangan sampai kita mencari-cari, melihat terowongan kita cari lagi terowongan itu. Ujungnya kemana nih? Melihat cahaya apa tuh? Kita cari-cari lagi cahaya, gitu kan? Padahal itu semua hanya sensasi. Jangan sampai tertipu. Apapun itu abaikan. Langsung ngomong di diri kita, bukan ini ya Allah, bukan ini ya Allah. Aku maunya Engkau ya Allah. Nah, lantas di mana bang destinasi atau terminal terakhir? Itulah yang dikatakan fana. Bagaimana fana ini bang? Nah, ini saya nggak bisa ngomong. Saya hanya bisa mengarahkan teman-teman masuk pada kesadaran jiwa aja. Lantas perjalanan jiwa menuju Allah, ya Allah yang jemput, Allah yang pandu, Allah yang bimbing. Dan wilayah fana saya nggak bisa menjelaskan. Tapi bagi yang sudah ke sana akan paham seperti apa itu fana. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.